Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang perencanaan aplikasi smart home. Anggota saya yaitu Duki Akbar Ramadan dan saya sendiri Farid Almasri. Nah, ini dia foto kami berdua. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini ada yang namanya background atau disebut juga overview of the project. Nah, saat ini sedang berkembang sebuah teknologi rumah pintar atau yang disebut juga dengan smart home. Nah, smart home ini berupa aplikasi yang sangat mudah untuk kita memantau rumah kita dari jauh ketika kita sedang berpergian. Di smart home ini atau aplikasi ini terdapat fitur-fiturnya, yaitu door lock system yang bisa digunakan untuk mengunci, menutup, memantau, hingga apabila terjadi sebuah ancaman dari luar atau dari maling bisa membunyikan alarm. Oke, step by step-nya dari perancangan sistem ini ada analisa kebutuhan, metode perancangan, dan hasil analisa bagian analisis kebutuhan. Nah, di sini ada 3, yaitu kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan kebutuhan operasional. Di mana kebutuhan fungsional ini kita diberikan hak akses kepada pengguna yang terdaftar. Dan yang kedua, adanya fasilitas untuk mengubah status basis data yang pada nantinya akan mengubah kondisi di microcontroller. 3. Adanya fasilitas untuk melihat status pintu secara real time. Nah, di kebutuhan fungsional ini, kebutuhan sistem meliputi kinerja, kelengkapan operasi dan fungsi-fungsi yang ada, serta kesesuaian yang lingkungan penggunanya. Nah, di kebutuhan operasional ini, kita dapat menginstal aplikasinya menggunakan Android, data aman tersimpan di database dan dapat dilihat oleh pengguna yang memiliki hak. Dan yang ketiga, dapat mengendalikan kunci pintu rumah hanya menggunakan yang memiliki hak. Kita masuk ke bagian objektif what we want to achieve. Nah, di mana kita merancang aplikasi dengan pemanfaatan sumber daya seefisien mungkin, namun tidak merugikan fungsi dan performa aplikasi. Merancang aplikasi dengan antarmuka yang sederhana namun tetap menarik dan mudah digunakan oleh pengguna. Kita masuk ke bagian metode perancangan sistem. Jadi saya akan menjelaskan tentang alat dan basis data yang kami akan buat, yaitu pertama adalah microcontroller dan MySQL. Jadi dalam perancangan sistem yang kami akan buat kali ini, kita akan membutuhkan alat microcontroller seperti Atmega 16 dan server, yaitu dengan 2 fungsi, yaitu web server dan MySQL sebagai basis data. Dan saya akan menjelaskan tentang gambaran umum, yaitu aplikasi Smart Security yang berbasis Android harus terhubung dengan internet untuk dapat mengendalikan pintu, kunci pintu, dan mengendalikan secara keseluruhan dari aplikasi tersebut, sehingga transaksi dari aplikasi akan masuk ke web server yang kemudian diteruskan oleh MySQL sebagai basis data. Kita masuk ke bagian perancangannya, yaitu di bagian UML atau Unified Modeling Language. Himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek atau OOP serta aplikasinya. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan sekelompok perangkat untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. Kita masuk ke dalam bagian-bagiannya, yaitu ada diagram use case dan diagram aktivitas. Kita masuk ke penjelasan yang terlebih dahulu, yaitu diagram use case. Diagram use case itu menggambarkan fungsi-fungsi yang ada pada sistem. Diagram ini lebih berfokus pada fitur-fitur sistem dari sudut pandang pihak luar, yang dalam hal ini pengguna digolongkan menjadi 2. Selanjutnya adalah diagram aktivitas, yaitu menggambarkan logika prosedural dan aliran kerja dalam sistem yang sedang dirancang. Diagram aktivitas juga dapat digunakan untuk menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Selanjutnya
desain basis data. Jadi di dalam desain basis data ini adalah entity relationship diagram atau ERD yang kita bisa tahu berfungsi untuk memodelkan struktur basis data yang digunakan. Selanjutnya ialah relasi tabel basis data. Diagram aktivitas menggambarkan logika prosedural dan kerja dalam sistem yang sudah dirancang. Oke, selanjutnya ialah diagram use case member. Kita akan langsung masuk ke dalam diagram use case yang berfokus ke dalam member. Di dalam gambar tersebut yang telah kita tampilkan, itu menggambarkan fitur-fitur yang didapat diakses oleh pengguna dengan level member pada aplikasi Smart Security yang telah kami rancang. Pengguna sebelumnya akan didaftarkan oleh admin dengan level member. Setelah didaftarkan, pengguna dapat langsung masuk ke dalam login. Setelah berhasil masuk ke dalam menu login, pengguna akan masuk ke dalam halaman utama dan dapat melihat status pintu terbaru. Selanjutnya pengguna dapat mengendalikan kunci pintu dan menutup pintu dari aplikasi. Dari diagram use case yang telah kami tampilkan gambar tersebut bisa dilihat bahwa member memiliki beberapa fitur, beberapa aksi, yaitu mereka dapat melihat status pintu di halaman utama, mengendalikan pintu dari aplikasi, dan menutup pintu dari aplikasi. Selanjutnya ada diagram use case untuk admin. Jadi dalam gambar tersebut, fitur-fitur yang dapat diakses oleh pengguna dengan level admin adalah pengguna akan langsung masuk ke menu login. Setelah berhasil masuk ke dalam menu login, pengguna akan melihat status pintu di halaman utama. Selanjutnya, pengguna akan mengendalikan kunci pintu dan menutup pintu dari aplikasi. Dari perbedaan dari diagram use case admin dan member ialah di level admin mereka dapat melihat historical data untuk melihat data terekam dari perubahan status pintu dan melakukan pengaturan pengguna admin. Dan admin juga dapat memperbarui data dari pengguna yang terdaftar, menambahkan pengguna serta menentukan level pengguna, dan admin juga mendapat menghapus pengguna. Selanjutnya adalah diagram aktivitas. Kita akan masuk ke dalam diagram aktivitas, dan ini adalah tabel gambarnya, yaitu untuk form login. Jadi dalam gambar tersebut sudah diberitahu bahwa ada pengguna dan aplikasi di sini. Jadi pengguna akan melihat tampilan form login, di mana pengguna akan memasukkan alamat email dan kata sandi yang terdaftar. Diagram aktivitas form ini dapat dilihat sebagai gambar berikut ya. Jadi langsung ke bagian mulai dan menampilkan form login. Setelah pengguna dapat melakukan login, aplikasi dapat memproses data dan menampilkan halaman utama dari aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah diagram aktivitas yang berfokus ke penambahan user. Jadi dilihat dari gambar tersebut bahwa pengguna dengan level admin akan masuk terlebih dahulu ke dalam menu manage user untuk menambahkan pengguna. Jadi di sini kita bisa lihat dari gambarnya adalah pengguna dengan level admin dapat menampilkan menu dari manage user pertama kali dari aplikasi, dan pengguna dapat memilih menu tambah user. Setelah itu menampilkan form tambah user dari aplikasi, dan admin akan mengisi data kata sandi level untuk user yang didaftar. Setelah itu aplikasi akan memproses data tersebut. Selanjutnya adalah diagram aktivitas. Diagram aktivitas untuk mengubah data user. Pada gambar di atas menggambarkan aktivitas mengubah data pengguna pada level admin. Admin akan melihat seluruh pengguna terdaftar ketika melihat menu manage user. Admin akan memilih pengguna yang akan dilakukan pembaruan data. Jadi dilihat dari gambar ini adalah admin langsung masuk ke dalam aplikasi dan melihat tampilan daftar pengguna yang terdaftar. Setelah itu, admin akan memilih pengguna yang akan diperbarui datanya. Setelah itu, aplikasi akan menampilkan form berisi data pengguna terpilih. Lalu selanjutnya, admin akan memperbarui data pengguna, dan aplikasi akan memproses data yang telah diperbarui oleh admin dan langsung menampilkan ke halaman utama kembali ke admin. Selanjutnya ialah diagram aktivitas hapus user. Jadi di bagian hapus user dan penggambarannya di dalam tabel yang telah kami sampaikan bahwa dilakukan oleh pengguna dengan level admin.
admin akan melihat seluruh pengguna terdaftar ketika melihat menu Manage User, dan admin akan memilih pengguna yang akan dihapus. Jadi, bisa disampaikan bahwa level admin berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap penghapusan user. Jadi bisa dilihat bahwa setelah melihat menu Manage User, admin akan memilih pengguna yang akan dihapus. Setelah itu, aplikasi akan menampilkan form berisi data pengguna yang terpilih. Dan setelah itu, admin akan memilih menu yang akan dihapus. Dan aplikasi akan memproses penghapusan user dan lalu mengembalikannya jadi menampilkan halaman utama. Lalu kita masuk ke dalam diagram aktivitas untuk fokus pengendalian pintu. Diagram aktivitas pengendalian pintu, kunci dan buka kunci dan tutup pintu. Ketika pengguna berhasil melakukan login, sistem akan menampilkan halaman utama dan status kondisi terbaru dari pintu 1 dan pintu 2. Jadi bisa dilihat dari pengguna akan memproses aplikasi dan menampilkan halaman utama. Setelah itu, pengguna akan memilih antara pintu 1 atau pintu 2. Jadi sistem ini bisa dikatakan contohnya misalnya pengguna telah mendaftarkan beberapa pintu dan ada pintu 1 atau pintu 2. Setelah itu aplikasi akan menampilkan pilihan buka kunci, kunci pintu, dan tutup pintu. Dan setelah itu, pengguna akan memilih antara buka kunci pintu, tutup, dan tutup pintu. Pilihan-pilihan yang telah diberikan oleh aplikasi. Setelah diterima oleh aplikasi, mereka akan menyampaikan perintah itu ke basis data dan memperbarui tampilan di halaman utama. Diagram aktivitas pembaruan data. Jadi pada gambar di atas menggambarkan diagram aktivitas data. Maksud saya aktivitas pembaruan data. Sistem akan meminta status kondisi terbaru di basis data dengan memperbarui tampilan halaman utama. Sistem akan memperbarui pembaruan data dengan interval waktu 1 detik. Selanjutnya adalah desain basis data atau IRD. Jadi IRD ini berfungsi untuk memodelkan struktur basis data yang digunakan, berguna untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan untuk membuat sistem berjalan dengan sesuai. Jadi bisa dilihat di sini adalah sistem IRD yang telah kami rancang. Ada user, ada pintu, dan juga ada pengendalian. Di sini terdapat beberapa ID dari user dan pintu. Oke, lanjut ke relasi tabel basis data. Kita langsung masuk ke dalam gambarnya aja. Sini langsung merupakan rancangan dari basis data itu sendiri. Jadi kita telah merancang relasinya dari aplikasi yang telah dibutuhkan, yaitu ada 3 tabel, yaitu ada user, tabel pengendalian, dan tabel pintu. Tabel user berisi kumpulan data pengguna yang dapat mengakses aplikasi ini, dan tabel pintu adalah berisi kumpulan data pintu seperti ID pintu, nama pintu, dan kondisi. Setelah itu ada tabel pengendalian yang berisi ID, pintu, kondisi, ada tanggal, dan ID user. Jadi bisa lihat di situ bahwa saling bertergantungan antara satu tabel dengan yang lainnya. Itu user dengan ID dan ID user, dan pintu dengan pengendalian pintu, dan juga dengan tipe-tipe data dan tipe data dalam masing-masing tabel tersebut. Oke, langsung ke bagian hasil dan analisa, yaitu ada input dan output, atau disebut dengan tampilan dari aplikasi tersebut. Yaitu kita langsung masuk ke dalam tampilan program saat berhasil login. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan melakukan pengujian black box, yaitu metode pengujian program lunak yang menguji fungsionalitas aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal atau kerja pengujian fungsional dari aplikasi. Pengujian black box bertujuan untuk identifikasi dan menghilangkan masalah sebelum akhirnya sampai ke pengguna sebelumnya. Tabel 1
melakukan hasil dan fungsi login. Aplikasi dilakukan percobaan sebanyak login 5 kali dengan berbagai varian tingkatan level akun. Jadi bisa lihat dari sini bahwa telah terjadi, kami telah membuat tabel yang menunjukkan beberapa hasil dari fungsi login dari beberapa varian tingkatan level akun. Dan di sini ada admin dan ada member, dan keterangannya semua ada berhasil. Dan bisa lihat sini tampilannya sangat simpel sekali. Untuk perancangan aplikasi ini kami berbasis Android, jadi untuk aplikasinya desainnya juga masih desain sederhana, tapi sudah berfungsi secara normal. Selanjutnya tampilan program merubah menghapus user. Jadi tampilan berupa form berisi data dari pengguna dalam hal ini adalah data dari pengguna uji 2. Pada tampilan ini juga admin dapat mengubah data pengguna dengan email dan nomor. Tampilan manage user, di mana user dengan level admin akan melihat daftar pengguna terdaftar. Untuk menghapus pengguna, admin akan memilih pengguna yang akan dihapus. Jadi di sini udah ada tampilannya untuk pembaruan data dan penghapusan user. Dan di sini udah ada recordnya untuk dari aplikasi Smart Security-nya tersendiri ya. Langsung bagian tampilan program untuk penampakan user. Jadi kami telah memberikan gambaran untuk tampilan program untuk penamaan usernya. Pengguna dengan level admin akan mendaftar pengguna dengan mengisi kolom-kolom yang ada seperti kolom nama, email, dan kata sandi dan level. Dan situ kami telah membuat tabel-tabelnya yang untuk keterangan pendaftaran dari tingkatan level, dari variasi level akun yang berbeda-beda. Ada dari member, admin, dan keterangan semuanya berhasil. Sekarang masuk ke bagian kesimpulannya ya teman-teman. Nah, kesimpulannya di sini yaitu aplikasi Smart Security dapat melakukan fungsi dasar untuk mengendalikan keamanan pintu rumah. Seperti itu tadi, buka kunci pintu, tutup pintu, dan kunci pintu. Nah, hasil pengujian fitur loginnya menunjukkan bahwa hanya yang telah terdaftar yang dapat melakukan dan masuk ke halaman utama sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau sekiranya kalian nggak punya username atau akunnya, kalian nggak bisa masuk. Aplikasi ini masih mungkin untuk dikembangkan lebih lanjut atau menjadi lebih modular. Sehingga nantinya bukan hanya pintu yang dapat dikendalikan, namun juga peralatan-peralatan lain yang ada di rumah seperti penyejuk ruangan atau AC, lampu, dan lainnya. Sekian dari hasil mini project 2 kami ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.